Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengidentifikasi 7 jenazah yang ditemukan tewas di Sungai Bekasi, Pondok Gede, Jakarta Timur. Keluarga dari korban mulai berdatangan ke rumah sakit. Ketujuh mayat saat ini dalam proses identifikasi di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tahapan proses identifikasi pemirsa umumnya meliputi pemeriksaan jenazah untuk mencari tahu penyebab kematian dengan melibatkan dokter patologi. Di depan instalasi gawat darurat rumah sakit, warga juga terus berdatangan. Bahkan ada salah satu orang yang memastikan bahwa korban adalah adiknya. Proses pemeriksaan 7 jenazah korban tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih mencocokkan data antemortem dan postmortem untuk identifikasi jenazah korban. Pemeriksaan 7 jenazah korban tewas di aliran Sungai Bekasi ini pemirsa melibatkan jajaran tim forensik Mabes Polri dan forensik FKUI. Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas lapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Polri terkait penemuan 7 jenazah di Sungai Bekasi? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Rumah Sakit Polri, ada Nadila Saleh. Nadila Saleh, kami ingin tahu juga apakah betul keluarga dari korban sudah mulai berdatangan dan memastikan bahwa dari 7 mayat tersebut adalah anggota keluarganya yang hilang selama 2 hari ini. Nadila. Ya, Adro, Ginavita dan juga pemirsa, betul bahwa sampai Nadila, tapi saat ini pemirsa 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tentu ada beberapa tahapan dalam proses identifikasi, yaitu untuk antemortem, postmortem, untuk pada akhirnya diketahui mengenai siapa ketujuh korban ini dan juga penyebab kematiannya. Saat ini kami terus mencoba menghubungi rekan kami Nadila Saleh karena proses pemeriksaan identifikasi 7 jenazah ini melibatkan tim forensik dari kepolisian dan juga kedokteran Universitas Indonesia. Namun sebelum kita terhubung bersama Nadila, pemirsa, untuk mengetahui identitas salah satu korban, langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Melia Lestari yang merupakan bibi dari Muhammad Rizky yang tenggelam di Kali Bekasi. Ya, selamat petang Mbak Melia. Halo? Ya. Ya, Mbak Melia, bisa mendengar suara kami? Apakah sudah tersambung dengan Mbak Melia yang merupakan bibi dari Muhammad Rizky? Karena kami tadi mendapatkan nama Muhammad Rizky ini diduga merupakan satu dari 7 jenazah yang mengapung di Kali Bekasi. Ya, kita akan coba langsung tanyakan kembali dengan Melia Lestari yang merupakan bibi Muhammad Rizky yang tenggelam di Kali Bekasi. Mbak Melia, sudah terhubung bersama kami? Iya, sudah. Iya, Mbak Melia, mungkin yang ingin kita pastikan dulu apakah betul Muhammad Rizky ini menjadi salah satu dari 7 orang yang tenggelam di Kali Bekasi? Iya, benar, Mbak. Oke. Mbak Melia ini dapat informasi pertama kali gimana ceritanya, Mbak?
Dari media viral aja sih Mbak, firasat gitu suruh kakaknya buat nyari keberadaan Iki di mana gitu aja sih. Baik, Mbak Melia, sebelumnya kami juga turut berduka, tapi kami ingin tahu Mbak, bagaimana awal mulanya sehingga dari pihak keluarga meyakini bahwa 7 mayat tersebut salah satunya adalah Rizky, Mbak Melia. Dari ngelihat videonya sih dari ciri fisik bajunya, jadi saya ada firasat langsung nyuruh kakaknya buat nyari keberadaan Iki di mana. Oke. Mbak Melia, sebelumnya sudah sempat menuju ke Rumah Sakit Polri untuk memastikan bahwa salah satu dari 7 jenazah ini merupakan Rizky. Sudah dipastikan? Belum. Ini yang dipastikan kakaknya, jadi saya nyuruh kakaknya Iki. Karena kan saya kondisinya juga lagi hamil, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya, Baik. jadi ini sekarang sedang mencari informasi lebih lanjut ya Mbak Melia ya? Iya, Tapi tadi seperti ini, sih dapat Mbak. itu berita lagi tes DNA dulu sama kakaknya. Baik, lagi tes DNA dengan kakak kandung Rizky yang saat ini berada di rumah sakit Di rumah Polri. sakit, ya. Mbak Melia selaku bibi jelas sering berinteraksi dengan korban. Kami ingin tahu Mbak, bagaimana keseharian dari Rizky, interaksi dengan pihak keluarga, karena ada yang mengatakan 1-2 hari ini antara Rizky dan korban sempat putus komunikasi. Mbak Melia. Kalau setiap hari sih kita terus komunikasi ya, karena kan tinggalnya juga deketan. Kalau dia ngumpul-ngumpul juga saya juga masih bisa ngelihat gitu, karena kan biasanya ngumpul juga main gitar-gitaran sih di depan rumah gitu aja sih Mas. Ya, Mbak Melia, mungkin yang harus kita tanyakan begini Mbak, sebelumnya maaf kalau kita harus bertanya. Terakhir kali kontak dengan Rizky kapan Mbak? Mbak Melia dan keluarga? Kalau kontak dari Sabtu malam. Dari Sabtu malam? Malam Sabtu. Malam Sabtu, oke. Waktu itu Rizky sempat cerita nggak ke keluarga? Mau pergi kemana? Waktu itu? Kalau ke saya sih enggak sih, cuman paling ke kakeknya. Dia mau izin bilang mau kondangan gitu aja. Oh, kondangan ya Mbak ya. Tapi bisa berikan kami gambaran Mbak mengenai latar belakang Rizky, kegiatan, mungkin sekolah atau pekerjaan, karena kan ini penjelasan dari kepolisian dugaan awal. Pemuda-pemuda ini terlibat tawuran Mbak Melia. Jadi Mbak Melia bisa jelaskan mengenai latar belakang, sekolah, mungkin pertemanan Rizky, silakan Mbak Melia. Kalau latar belakang sih dia udah 2 tahun lulus sekolah, cuman belum kerja. Terus kalau masalah tawuran saya juga kurang tahu ya, namanya kalau ngumpul juga kan masih di area rumah keluarga, jadi masih bisa kepantau. Jadi nggak tahu kalau misalnya masalah dia tawuran-tawuran gitu Mas. Oke, Mbak Melia, tadi kan Mbak Melia menyampaikan ya bahwa Rizky sempat menyampaikan ke keluarga kalau Rizky ini pergi kondangan. Itu tepatnya di hari apa dan di jam berapa Mbak? Malam Sabtu. Malam Sabtu, dan Rizky sempat ngomong nggak? Ini lokasinya di mana? Apakah dekat dengan lokasi penemuan jenazah ini Mbak? Enggak ngomong. Dia cuma mau kondangan aja sama teman-temannya gitu aja. Tapi pihak keluarga tahu Rizky memang sering ngumpul. Tadi Mbak Melia juga menyatakan nongkrong, gitaran bareng teman-temannya di lokasi yang saat ini tempat kejadian ini Mbak. Oh enggak, kalau ngumpul dia di lokasinya di dekat rumah. Baik. Enggak pernah jauh kemana-mana, jadi masih kepantau keluarga lah. Masih di area rumah. Baik. Oke. Usia berapa Mbak Rizky ini? Usia berapa ya? 19 atau 20. Baik, terima Sekitar kasih gitu. Mbak Melia, bibi korban. Iya. Kami turut berduka. Iya, nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Melia atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Polri terkait penemuan 7 jenazah di Sungai Bekasi? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami, ada Nadila Saleh. Nadila, bagaimana untuk proses identifikasi dari 7 jenazah ini? Apakah sudah diketahui penyebab kematian ketujuhnya? Ya, Gina Vita, Andro dan juga pemirsa, sampai saat ini kami masih menunggu hasil identifikasi dari pihak Rumah Sakit Polri, dan saat ini bukan hanya kami saja yang menunggu, tapi juga pihak keluarga. Sejauh ini ada 2 pihak keluarga korban yang sudah melapor untuk melakukan pencocokan data. Ini adalah pihak keluarga dari korban inisial AD dan juga MR. Untuk AD sendiri ini adalah pihak dari saudara dan juga ayah yang datang ke sini. Kemudian untuk pihak MR ini adalah saudara sepupu dan juga abangnya yang
yang datang untuk melakukan pencocokan data, dan saat ini posisi mereka sedang berada di bagian dalam Rumah Sakit Polri untuk melakukan pencocokan data tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Anda, sampai saat ini kami masih menunggu. Begitu Andro, Kinavita dan juga pemirsa, memang sampai saat ini pihak dari Rumah Sakit Polri ini tengah melakukan pencocokan data antemortem dan juga data postmortem jenazah, yang memang tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini pihak Rumah Sakit Polri telah menyiapkan antemortem di gedung DVA dan berharap agar masyarakat yang merasa kehilangan untuk melapor dan membawa identitas dari pelapor ataupun identitas dari korban, dan ini bisa saja kartu keluarga ataupun alat pribadi dari korban itu sendiri, bisa baju, bisa juga sikat gigi ataupun sisir dari korban. Kemudian ada kontak person yang bisa pihak keluarga hubungi jika merasa kehilangan, yaitu dengan nomor 021-809-3288 begitu. Dan sampai saat ini tentu kami masih menunggu bagaimana hasil dari identifikasi yang akan kami sampaikan segera jika sudah ada hasilnya. Sementara itu, Kinavita dan Andro. Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih.